KAI jawab 4 prediksi kenaikan penumpang 28%. Dua tersangka curanmor ditangkap polisi. Desainer Pati kenalkan koleksi ningrat busana muslim. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Kamis 21 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta memusnahkan ratusan bol karung berisi pakaian bekas selundupan. Pakaian bekas tersebut merupakan barang yang diselundupkan dari Malaysia melalui Pelabuhan Kendal pada tahun 2021 lalu. Sebanyak 2 kontainer serta 2 truk pengangkut 547 bol karung pakaian bekas dibawa ke tempat pemusnahan di Pabean KPPBJ TMP Tanjung Mas, Semarang. Pemusnahan barang bernilai 1 miliar dengan cara dibakar ini setelah mendapatkan putusan tetap dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal. Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Ahmad Rafiq mengatakan pakaian bekas merupakan bahan yang dilarang untuk diimpor sesuai peraturan tentang kebijakan dan peraturan impor. Pada tahun 2021 lalu pihaknya menggagalkan penyelundupan pakaian bekas yang berasal dari Malaysia melalui Pelabuhan Kendal. Menurut Ahmad Rafiq, penyelundupan pakaian bekas melalui pelabuhan yang ada di Jawa Tengah baru pertama kali terjadi. Penyelundupan dilakukan dengan kapal-kapal kayu. Ya, tertulis di manifestnya itu gitu lah Pak. Modusnya gimana sih Pak pengirimannya? Ya, modusnya mereka direct langsung dari Malaysia, ya kan? Kemudian kapal itu merambat sampai ke pesisir dekat Kalimantan sana, nembak karena ombaknya besar, ya kan? Sehingga kemudian dari situ kemudian nyusur sampai di Laut Jawa. Dan kemudian landing spotnya mereka ambil di Kendal. Sejak terungkapnya penyelundupan tersebut, pihaknya bersama aparat TNI Angkatan Laut dan juga kepolisian akan melakukan patroli rutin di pelabuhan-pelabuhan yang diduga sebagai jalur tikus penyelundupan barang ilegal. Penyelundupan pakaian bekas impor juga melanggar undang-undang tentang kepabeanan sehingga harus dimusnahkan. Penyelundupan pakaian bekas juga akan mengganggu industri tekstil dan konveksi dalam negeri. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja dan obat-obatan berbahaya hasil ungkap di sejumlah wilayah yang ada di Jawa Tengah. Dalam ungkap kasus tersebut, BNNP Jawa Tengah juga memusnahkan barang bukti ganja dengan menggunakan alat insenerator. BNNP Jawa Tengah memusnahkan 2 kg lebih ganja kering siap edar dengan menggunakan mesin insenerator. Barang bukti tersebut disita dari pengungkapan 2 kasus narkoba di 2 wilayah yang berbeda dengan jumlah tersangka yang diamankan sebanyak 3 orang. Untuk barang bukti ganja 2 kg hasil pengungkapan jaringan Karanganyar, petugas mengamankan 2 orang tersangka berinisial AD dan ATW. AD merupakan kurir yang mendapatkan perintah dari ATW, seorang napi dari Lapas Wonogiri. Sementara untuk barang bukti ganja sebanyak 35 gram diamankan dari seorang tersangka berinisial AN yang merupakan oknum staf Satpol PP Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Mengantisipasi maraknya peredaran narkoba yang terjadi pada malam pergantian tahun, BNNP Jawa Tengah akan meningkatkan operasi gabungan dengan bekerja sama dengan instansi terkait. BNNP juga akan memperketat di jalur masuk Jawa Tengah seperti pelabuhan dan bandara serta jalur darat. Operasi gabungan ini juga sebetulnya untuk mengantisipasi diduganya akan maraknya penyalahgunaan narkotika menjelang akhir tahun dan awal tahun. Oleh karena itu, kami selain melaksanakan operasi gabungan juga telah melakukan razia-razia di tempat hiburan
dan ini akan terus kami lakukan bersama-sama dengan instansi terkait yang berwenang. Selain mengungkap peredaran ganja, BNNP Jawa Tengah juga berhasil menggagalkan ribuan obat terlarang berbagai jenis yang akan diedarkan menjelang perayaan malam tahun baru. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polsek Kaliwungu Kendal membekuk 2 tersangka pencurian sepeda motor atau curanmor. Uniknya, tersangka mencuri sepeda motor milik temannya sendiri. Tersangka curanmor adalah Dika warga Cilacap dan W warga Cirebon. Tersangka Dika mencuri sepeda motor milik Sutikno warga Blora. Sedangkan W mencuri sepeda motor milik Ashar warga Kendal. Penangkapan 2 pelaku berbekal rekaman CCTV di lokasi. Tersangka Dika melakukan pencurian karena kesal terhadap korban tidak memberi uang makan. Tersangka Dika membawa barang curian ke Cilacap, sedangkan tersangka W memanfaatkan kelengahan korban saat tertidur pulas. Kembali, karena memang saya ngekos di situ. Ngekos di situ ya? Sudah berapa kali juri motor? Ya, 3 kali. 3 kali? Gimana aja itu? Dari Majalengka sama Kaliwungu. Kaliwungu 2 kali? Iya. 2 kali ya? Tinggal satu rumah dengan bosnya ya? Iya. Mas yang bilang ke bosnya hilang motor, situ juga bilang? Saya sendiri yang bilang. Jadi pura-pura ada motor hilang gitu, tapi yang ambil kamu? Iya. Wakapolres Kendal Kompol Edi Sutrisno mengatakan, kedua tersangka mencuri sepeda motor milik temannya sendiri. Untuk tersangka W diketahui sudah 3 kali mencuri sepeda motor di beberapa tempat. Kalimati, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, domisili di Kutarjo, Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Pekerjaan sebagai pedagang. Menurut pengakuan dari tersangka, baru 1 kali ini melaksanakan atau melakukan tindak pidana pencurian. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 363 ayat 1 ke 3 dengan tuntutan hukuman kurang lebih sekitar 7 tahun. Kedua tersangka berikut barang bukti diamankan di Mapolres Kendal guna penyelidikan. Kedua tersangka bakal dijerat pasal 363 ayat 1 ke 3 dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pembongkaran lapak PKL di sepanjang Jalan Gajah Mada Purwodadi Grobogan diwarnai dengan adu mulut. Salah satu pemilik lapak meminta perpanjangan waktu, padahal petugas sudah mengirimkan surat pemberitahuan sampai 5 kali. Petugas gabungan dari Satpol PP Jawa Tengah, Satpol PP Grobogan, Bina Marga Jawa Tengah, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Purwodadi, dan Polsek Purwodadi membongkar lapak di sepanjang Jalan Gajah Mada Purwodadi Grobogan. Pembongkaran sempat diwarnai adu mulut antara pemilik lapak tambal ban dengan petugas. Saat petugas datang, pemilik lapak meminta perpanjangan waktu dan berdalih akan membongkar sendiri lapaknya. Tanggapannya terkait pembongkaran ini bagaimana? Ya gimana lagi ya nggak bisa ngomong apa-apa, itu kan udah dari pemerintah. Jualan udah berapa lama, Pak? Di sini udah mau 8 tahun. Ini ya berjalan lancar, ada beberapa bangunan yang belum dibongkar, dan pada hari ini ada penertiban, dan yang ditertibkan juga sudah menerima dengan ikhlas terkait dengan penertiban, dan diharapkan untuk kegiatan selanjutnya tidak akan timbul bangunan-bangunan liar. Petugas sudah melayangkan surat pemberitahuan hingga 5 kali hingga akhirnya melakukan bongkar paksa. Diinformasikan di sepanjang Jalan Gajah Mada Purwodadi terdapat 200 lapak PKL. Setelah diberi surat pemberitahuan, 160 diantaranya telah membongkar sendiri lapaknya. Tinggal 40 yang akhirnya dibongkar paksa. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024.
Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng. Hari ini PT KAI Daob 4 Semarang memprediksi adanya kenaikan volume penumpang sebesar 28% menggunakan moda transportasi kereta api selama periode masa angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Selama angkutan Nataru, PT KAI Daob 4 Semarang menerjunkan ribuan personil keamanan baik dari TNI, Polri, dan petugas internal KAI. Semarang selaku pembina apel. PT KAI memulai masa posko angkutan Natal dan Tahun Baru 2024 dari tanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Sebanyak 2.777 personil keamanan dari internal KAI, TNI, dan Polri dikerahkan dalam pengamanan di wilayah PT KAI Daob 4. Pada hari pertama masa Nataru, kondisi di stasiun Tawang Semarang sudah menunjukkan peningkatan penumpang. Para calon penumpang akan menuju sejumlah kota di Jawa Tengah, Jawa Barat, ataupun Jawa Timur. Kebanyakan mereka adalah penumpang yang mengisi masa libur Nataru. Lebih nyaman aja sih, anak-anak pengen naik kereta. Sekarang kan kereta udah nyaman, bersih, pelayanannya juga bagus. Pesan tiketnya juga lebih gampang. Naik kereta api. Kereta api. Alasannya apa, Bu? Lebih enak, nyaman, terus tidak kena macet. Tidak kena macet. Iya. Kepala Daerah Operasi 4 Semarang KAI Daniel Johannes Huta Barat mengatakan pihaknya memprediksi kenaikan penumpang 28% pada masa Nataru. Untuk itu, Daob 4 Semarang telah mengoptimalkan seluruh armadanya yakni 16 lokomotif dan 133 kereta yang digunakan untuk 33 kereta api keberangkatan awal. Kapasitasnya berjumlah 322.488 tempat duduk atau rata-rata 17.916 tempat duduk per harinya. Jumlah itu meningkat dari program sebelumnya yang hanya 17.402 tempat duduk per hari. KA kita dari Daob Semarang ini pemberangkatan awal ada 33 KA, tapi totalnya secara keseluruhan untuk yang lewat maupun pemberangkatan awal sekitar 97 KA per hari. Ya. Jadi ini sekitar 17.900 kapasitas tempat duduk yang tersedia setiap hari, dan target kita angkutan Nataru tahun ini kita menyediakan 361 untuk calon penumpang kita. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pengisian perangkat desa di Pati bakal dilaksanakan pada anggaran perubahan 2024 mendatang. Hal ini merupakan kesepakatan dalam audiensi yang digelar Kamis siang di ruang paripurna DPRD Pati. Sejumlah kepala desa yang tergabung di Persatuan Rakyat Desa Nusantara, Parade Nusantara berupaya menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang pengisian perangkat desa yang semula disepakati Pemkab Pati sebanyak 50 sekretaris desa dengan anggaran 1,8 miliar rupiah. Ketua Parade Nusantara, Suwandi, mendesak agar pengisian perangkat desa dilakukan.
Hal ini untuk menunjang peningkatan kinerja pelayanan desa. Karena untuk menunjang kinerja di pemerintahan desa kan kita banyak perangkat-perangkat yang kurang, sehingga untuk pelayanan di masyarakat kita keteteran. Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menuturkan pengisian 471 perangkat dapat terisi tahun depan dengan menggunakan APBD perubahan. Ini tadi teman-teman mempertanyakan, akan tetapi setelah kita diskusi ada kesepakatan dari Pak Sekda selaku Ketua TAPD ya, kemudian saya selaku pimpinan DPRD dan ada teman-teman Badan Anggaran, Kepala Desa, disepakati bahwa pengisian perangkat desa nanti akan diisi di tahun 2024 di pertengahan tahun ini, yaitu setelah perubahan APBD disahkan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kita ke Grobogan, pemirsa. Warga Grobogan menyerbu pasar murah yang digelar oleh pemerintah setempat. Di pasar murah ini ratusan paket sembako dijual dengan harga Rp40.000. Inilah suasana pasar murah yang digelar oleh Disperindak Grobogan. Dalam waktu 1 jam, ratusan paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, teh, dan mie instan, serta bumbu dapur langsung habis terjual. Pihak Disperindak Grobogan melibatkan para pelaku usaha dan UMKM untuk menyediakan komoditas pangan dan sembako murah. Tidak hanya paket sembako murah, pihak pelaku usaha juga menjual komoditas pangan lain seperti gula, susu, dan kebutuhan rumah tangga dengan harga di bawah harga pasaran. Murah sekali, Pak. Kalau harga di pasaran yang lain yuk? Pasaran sangat tinggi sekali ya ini. Kalau harga beras di pasaran berapa, Bu? Pasaran 14.000 ya. Kalau di sini luar biasa murah sekali. Kepala Disperindak Grobogan, Pradana Setiawan menuturkan, dalam pasar murah ini pihaknya menyediakan 400 paket sembako murah dengan harga Rp40.000 yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Mudah-mudahan bisa memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok sesuai harga aturan pemerintah. Kemudian yang kedua, menjelang Natal dan Tahun Baru ini kita pastikan masyarakat tidak perlu panik buying. Pemerintah hadir menyiapkan barang-barang itu dengan harga yang terjangkau di tiap tempat-tempat belanja mereka. Pasar murah ini digelar selama 11 hari untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pangan jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng. Hari ini, seorang desainer asal Pati menampilkan koleksi ningrat yang dipadukan dengan busana muslim dalam gelaran fashion show atau peragaan busana. Koleksi ningrat memiliki ciri warna pekat bernuansa bumi. Inilah peragaan busana bertemakan ningrat yang dipadukan busana muslim di Plaza Pragolopati. Busana karya desainer asal Pati Diana Fatimah Az-Zahra bernuansa mahabbah ini diperagakan oleh Duta Budaya.
Sedangkan busana bernuansa ningrat diperagakan oleh istri pejabat. Desain busana bernuansa ningrat ini merupakan edisi spesial. Diana terinspirasi pada busana wanita era kolonial Tionghoa yang kemudian dimodifikasi dengan busana muslim. Ciri khas dari busana buatan Diana didominasi bahan silk payet menggunakan kain printing yang sejak awal warna dan motifnya didesain mandiri. Kita mendobrak sih, maksudnya untuk area Pati. Sebenarnya untuk koleksi kita banyak diterima di luar Pati sih, di Jakarta, Aceh, Sumatera, Kalimantan, ini lebih ke sana. Dan di Pati ini sebenarnya juga baru kita. Diana Fatima Az-Zahra, pemilik Din Clothing Line, menuturkan koleksi ningrat telah ditampilkan di Jakarta Muslim Fashion Week 2023 dan telah mengikuti 10 kali ajang peraga busana. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kantor Kementerian Agama Kemenak Rembang menyerahkan zakat berupa paket sembako dan zakat produktif. Zakat diberikan kepada para mustahik di seluruh Kecamatan Rembang dan 10 pelaku usaha. Pelepasan paket sembako dilakukan oleh Wakil Bupati Rembang, Hanis Khalil Barok, di depan kantor Kemenak setempat. Sebanyak 1047 paket sembako diberangkatkan dengan 3 armada truk dan 1 mobil pickup. Penyerahan zakat dipusatkan di 19 titik, yaitu 15 titik KUA Kecamatan Sekabupaten Rembang, 2 titik madrasah, 1 titik di Kampung Zakat Desa Gambiran Pamutan, dan 1 titik di kantor Kementerian Agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Rembang, Moh Mukson, mengatakan zakat sembako per paket senilai Rp250.000. Sedangkan zakat produktif diberikan kepada 10 pelaku usaha dengan nilai masing-masing Rp1 juta. Arahkan kepada pelaku usaha yang mikro betul, misalnya kayak pedagang keliling yang pakai sepeda ontel, penjual misalnya juga penjual angkringan. Artinya uang segitu, 1 juta itu kita harapkan menjadi stimulan yang cukup memadai bagi pengembangan usaha mereka. Wakil Bupati Rembang, Hanis Khalil Barok, mengatakan penyaluran zakat oleh unit pengumpul zakat Kemenak Rembang merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kemiskinan. Saya kira juga patut ditiru oleh lembaga-lembaga lain, bukan hanya Kementerian Agama saja, tapi lembaga-lembaga lain juga mungkin bisa meniru, mengadaptasi program yang baik ini. Dan kami akan tentu sangat senang sekali apabila lembaga-lembaga lain juga melakukan hal yang sama. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Kantor Kementerian Agama Kemenak Rembang menyerahkan zakat berupa paket sembako dan zakat produktif. Zakat diberikan kepada para mustahik di seluruh Kecamatan Rembang dan 10 pelaku usaha. Pembongkaran lapak PKL di sepanjang Jalan Gajah Mada Purwodadi Grobogan diwarnai adu mulut. Salah satu pemilik lapak meminta perpanjangan waktu, padahal petugas sudah mengirimkan surat pemberitahuan sampai 5 kali. Satreskrim Polsek Kalibungu Kendal membekuk 2 tersangka pencuri sepeda motor. Uniknya, tersangka mencuri sepeda motor milik temannya sendiri. Seorang desainer asal Pati menampilkan koleksi ningrat yang dipadukan dengan busana muslim dalam gelaran fashion show atau peragaan busana. Koleksi ningrat memiliki ciri warna pekat bernuansa bumi. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari bersama kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.